Shalom Pak Abraham dari Maria Valentin. Puji Tuhan, terima kasih untuk doanya buat saya karena sakit kepala saya sebelah kanan sudah hilang sakitnya. Sejak saya minta didoakan gak lama, pada malam hari saya sadari hilang sakitnya, tapi saya baru sempat kabari sekarang. Dan saya juga dibebaskan dari roh korban dari kebiasaan menyala-nyalakan. Saya sudah dibebaskan oleh kuasa dari Yesus. Amin. Siap. Fiona, terima kasih buat topangan doanya. Sekarang suami saya sudah kembali dan sungguh ada begitu banyak perubahan yang saya lihat. Saya hampir tidak percaya semua yang terjadi, membuat saya terkagum-kagum betapa Tuhan Yesus sangat baik dalam rumah tangga saya. Terima kasih Pak Joel dan tim buat topangan doanya. Tuhan Yesus memberkati Pak Joel. Amin. Terima kasih doanya Ibu Fiona. Kita lihat ya, banyak pemulihan terjadi melalui live ini karena Tuhan hadir di tempat ini. Miss Lia, shalom, selamat pagi Pak, tim. Pagi ini terima berita dari adik ipar yang dia positif hamil. Doa telah saya masukkan dalam buku doa pada tanggal 28 September 2020 bersama Bapak. Dan itu terjawab di mana Bapak mengatakan percaya dalam 3 bulan ke depan mujizat pasti terjadi. Jadi saya waktu katakan mujizat 3 bulan terjadi, beliau membawa adik iparnya yang kepingin untuk hamil dan akhirnya positif hamil. Ya, tepat 3 bulan. Puji Tuhan, Yesus luar biasa. Saya berdoa untuk Miss Lia, berdoa untuk adik iparnya, berdoa untuk bayi kandung, semuanya akan lancar dan semuanya akan sehat dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus. Shalom Pak, saya mau bersaksi. Anak saya kemarin sakit, muntah-muntah, sedikit mau demam, baru pucat. Saya teringat kain yang Bapak doakan. Saya doakan dan kasih dia pegang kain yang ada. Puji Tuhan, anak saya tidur, bangun, benar-benar mujizat terjadi dan sembuh. Saudara, ini iman saudara dan percaya hari itu. Kita berdoa untuk kain, ya. Banyak mujizat terjadi. Ayat Lukas 16 ayat 10 mengajarkan saya untuk memberi kesaksian. Selama ini mujizatku menurutku adalah sesuatu yang ajaib besar, sesuatu yang wow dan di luar nalar. Sejak bulan Juli saya mengikuti live stream Pak Joel ikut puasa, dan saya juga beberapa kali mengangkat dompet, kartu ATM, nota pegadaian dan lain-lain. Sampai saat ini belum ada penambahan dana yang dalam pikiranku bisa sampai 8 atau 9 digit. Tetapi tanpa aku sadari sebenarnya mujizat telah terjadi dan saya belum menyukurinya. Betul. Sudah beberapa kali ada transferan dana dari beberapa teman yang tanpa diminta. Walaupun jumlahnya tidak wow, tapi selalu datang tepat waktu ketika saya membutuhkan. Anakku kuliah, semester lalu uang kuliahnya free. Dan terakhir ini beberapa kali saya pergi membayar rekening PDAM di komputer, loket tertera sudah lunas. Kemarin teman di Singapura kan gitu juga. Siapa itu yang lunasin? Nggak tahu ya. Dan saya pikir ada kesalahan di sistem komputer. Tadi pagi saya cek langsung ke kantor PDAM dan petugasnya mengatakan sudah lunas Pak. Dan ini sudah berlangsung 3 bulan berturut-turut. Yesusku luar biasa, mengajarku untuk menghargai setiap perkara baik besar maupun kecil. Buat Pak Benyamin ini mujizat yang luar biasa loh Pak. Ya, ini nggak tahu siapa yang bayarin PDAM Anda lunas dalam waktu 3 bulan. Makanya saudara, kalau kita tuh gambar diri kita pulih saudara, itu saudara akan semakin menarik yang namanya dimensi mujizat Tuhan. Saudara semakin menarik yang namanya dimensi kebaikan Tuhan, kemanisan Tuhan, dan kebaikan mujizat Tuhan, keberuntungan, ya, perkenanan Tuhan, semuanya akan mengikuti Anda. Perlindungan Tuhan akan mengikuti Anda. Favor Tuhan akan mengikuti Anda karena Anda benar-benar bisa dipercaya sama Tuhan dalam hati dan dalam perkataan. Saya berdoa supaya ada orang-orang yang terjadi seperti Pak Benyamin juga. Saudara, jika Anda ingin didoakan, saudara ingin bersaksi, saudara ingin menabur benih, ya, saudara bisa kirimkan melalui WhatsApp hari ini. Saya percaya ada pengurapan Tuhan malam ini ketika kesaksian dibacakan, ya. Ini waktu yang tepat untuk saudara untuk menabur benih. Saya kirimkan melalui WhatsApp di 085 8888 68700. Sekali 085 8888 68700. Ingrid Gosali, puji Tuhan karena komitmen saya menabur di sini jam 10.32 saya menabur, jam 17.07 Tuhan berkati saya. Thank you Jesus, amin. Ya, berarti instan pengembalian daripada Tuhan. Apa yang kau tabur kamu Tuhan dalam nama Yesus. Esther, saya mau bersaksi, saya punya hutang masih banyak. Hanukkah kelima ke-6, Pak Joel katakan Tuhan bicara 3 hal, kuasa kesembuhan, karunia roh, keuangan diberkati dan dipulihkan. Saya mau kesaksian. Waktu doa bersama, angkat dompet dan buku hutang invoice tagihan seperti doa Pak Joel dan saya ikuti, iman itu nyata.
Sejak itu saya mengalami mujizat. Satu, waktu kapas muka saya tinggal 1 lembar, mama saya beri saya kapas 1 pack. Padahal beli kapas saya aja masih mikir. Ya, puji Tuhan. 2, waktu saya bicara dengan Tuhan bagaimana cara untuk dapat uang, kakak saya angkat bantu saya untuk menjual produk. Dan ternyata dapat uang lebih besar lagi ya dari usaha yang saya lakukan. Dan hari ini masuk ke rekening saya. 3, waktu saya ke Jakarta dan bicara ke anak saya, kalau saya masih ada utang 200 juta ke pabrik. Anehnya anak saya baru bilang kalau saya tidak ada hutang di pabrik itu, dan giro yang saya bayar sudah dikembalikan dan dirobek dengan anak saya karena dianggap lunas. Yang ini apakah termasuk mujizat? Saya masih heran. Mujizat, Bu, ya. Itu semua yang menjadi kebaikan buat Anda, buat lega pada Anda, itulah mujizat, perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu bisa secara supranatural, nggak pernah kita pikirkan dari mana, tapi bisa juga melalui akan kebaikan daripada orang-orang digerakkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Jadi, aku bersaksi kemurahan kuasa Tuhan Yesus luar biasa. Mamaku sudah 80 umurnya, dia sendiri dan mengharapkan kebaikan 7 anak-anaknya untuk dia makan. Jadi kupikir itu kewajiban bagiku untuk membagikan rotiku untuknya. Hari Minggu kemarin mamaku bilang begini, apa kau nggak ngasih uang Natal untukku? Ku jawab, ya ma, nanti ku kirim, ambil saja besok. Jangan tunggu teleponku lagi, aku kirim 1 juta. Aku kaget dan puji Tuhan, suamiku kemarin Selasa bawa rezeki dari kantor 13 juta. Ini bukan korupsi, Pak. Tapi uang operasional yang selama ini, pandemi ini belum dibayarkan. Aku ingat, ini pasti rezeki mamaku yang kuterima. Memang benar, Pak, firman diperkatakan Pak Joel, ada waktu menabur, ada waktu menuai, ada roti, ada benih. Aku sudah menerima mujizat itu selama menabur walaupun ukurannya masih kecil, tapi Tuhan selalu melipat gandakannya. Ini kesaksian yang sudah pernah aku share dengan Pak Joel. Amin. Siap. Dari Merita. Ya. Nggak kebetulan ya, kasih orang tuanya 1 juta, tiba-tiba suaminya ya kok ada uang operasional yang selama pandemi belum dibayarkan, tepat ya 13 juta. Pak Abraham Joel, saya dapat kabar bahwa saudara saya di kota Semarang benjolannya hilang. Nah ini dahsyat. Lampung, benjolannya hilang setelah diolesi minyak urapan. Puji Tuhan, terima kasih dukungan doanya. Dahsyat ya, buat Lampung dan buat saudaranya yang benjolannya hilang, dalam nama Yesus sempurnakan dan benjolan itu akan terus lenyap hilang dan Tuhan akan pakai kalian. Yoka, terima kasih Pak. Bisul dan kepala saya yang sakit sudah sembuh ketika saya selalu nempelin kain yang diberkati oleh Bapak waktu live kemarin. Waktu itu Bapak bilang bahwa semua benjolan akan hilang. Dan saya sangat berharap sekali karena saya kesakitan tidak bisa duduk untuk mengikuti live. Tapi sampai pagi tadi saya selalu menempelkan kain tersebut dan juga melepaskan pengampunan, kedengkian, iri hati, kemarahan yang jelek. Maka Tuhan Yesus sembuhkan penyakit saya. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Amin. Betul kan? Gambar diri pulih, bisa ngampuni, nggak dengki, nggak iri hati, sembuh. Firman Tuhan dikatakan. Hari ini saudara, hari ini nggak suka dengan orang, ngatain orang. Saudara, ubah. Biar saudara hari ini ngalami kemurahan Tuhan yang lebih lagi luar biasa. Monica, Shalom dari Solo, mau menyaksikan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tadi siang ada WA dari sepupu saya mengirim bukti transfer sejumlah uang. Saya tanya ini uang apa? Sepupu saya menjawab ini uang buat ke Bali. Karena saya dan keluarga mau ke Bali setelah Natal. Katanya uang yang ditransferkan ke saya itu di luar gaji. Benar-benar itu semua karena Tuhan. Berkat yang tiba-tiba saya tidak pernah minta. Saya juga belum bilang kalau mau ke Bali ke sepupu saya. Tuhan sungguh dahsyat menyediakan berkat yang tidak terduga. Saya di tempat kerja langsung spontan mengucap syukur. Saya takjub dengan berkat yang Tuhan beri. Saya dengan sepupu kerja mengelola kios batik di pasar. Terima kasih sudah tangkap setiap perkataan Pak Joel. Saya terima imani lewat acara live. Saya percaya miracle on Christmas. Oh ini terjadi miracle on Christmas terjadi dalam hidup saya. Terima kasih kesaksian ini jadi berkat. Amin. Anda udah dengar ya kesaksian ini semua ya. Saudara di live prayer miracle, buat saudara hari ini yang mengatakan ya, kau mau menabur benih,
Anda menghargai setiap firman yang disampaikan, itu tidak sia-sia. Anda mengatakan, Tuhan, aku mengucap syukur, aku tahu ada pengurapan Tuhan di tempat ini. Saudara menabur benih, saudara ikuti arahan Tuhan, ya. Saudara ikuti, saudara kirim melalui WhatsApp di 085-8888-68700. Nanti di terakhir saya akan berdoa untuk dompet Anda. Saya digerakkan Tuhan untuk berdoa untuk dompet Anda, ATM Anda, semuanya berdoa, ya, seperti tadi disampaikan, supaya Tuhan akan memberikan perkenannya kepada kita di hari-hari sukar, di hari-hari apapun. Shalom Pak Joel, sakit dada sebelah kiri tadi saja saya olesin minyak urapan dan berdoa, saya sekarang sudah sembuh berkat doa, amin. Dan Kasma, dalam nama Yesus, amin. Angelina, Pak Joel dan tim, saya Ibu Angelina Erni, bersyukur pada Tuhan Yesus, berterima kasih kepada Bapak dan tim yang telah mendoakan orang yang sakit COVID dari malam secara umum saat live. Siang ini anak saya sudah kembali berfungsi indera penciumannya yang kemarin-kemarin sempat tidak bisa mencium aroma apapun, amin. Saya percaya anak saya pasti sehat seperti semula. Saya berdoa di dalam nama Yesus untuk Ibu Angelina dan anaknya dalam nama Yesus. Saya berdoa sembuh total dan anakmu akan dipakai oleh Tuhan sembuh total dalam nama Yesus. Amin. Nio, puji Tuhan, jam 9 malam mengalami mukjizat benjolan di leher saya yang sudah 25 tahun. Benjolan 25 tahun. Saat Bapak bilang saudara-saudara ada benjolan di leher saat ini juga hilang, saya merasa Bapak bicara buat saya. Padahal beberapa hari yang lalu benjolan saya terasa sedikit sakit, saya pegang hilang-hilang sama sekali. Amin Pak. Saya mengalami kesembuhan. Thanks Pak, Tuhan pakai Bapak pelayanan. Amin. 25 tahun. Ya, lanjut. Nanti saya percaya saudara 2021 yuk kita doa sama-sama. Nanti akan diumumkan kapan, ya, nanti belum. Nanti kita akan tunggu. Saya juga lagi berdoa. Kita akan lakukan puasa. Jangan daftar sekarang, pasti nggak akan diterima. Karena banyak sekali saudara, ya, nanti kita akan bingung saudara, tim kita bingung saudara. Begitu kita umumkan nanti puasa, ya, nanti kita langsung sama-sama, ya. Jangan sekarang, oke? 25 tahun berjuang, ya, sembuh dalam nama Yesus. Video dalam nama Yesus. Shalom Pak, aku mau kesaksian Bapak kemarin tanggal 19 Desember. Tiba-tiba tapak kaki aku sakit, beli obat apotek, belum sempat minum obatnya, dengar live Bapak jam 9 malam sembuh, gak sakit lagi. Saya komitmen dengan Tuhan Yesus, selalu memuji Tuhan Yesus, baca firman. Sungguh Tuhan Yesus luar biasa dahsyat, amin. Kalau bukan ikut campur tangan Tuhan Yesus, gak mungkin. Anakku sakit parah, sudah mendelik matanya, adik aku sampai nangis-nangis minta pertolongan Tuhan Yesus. Baca Mazmur 91 semuanya, ternyata Tuhan Yesus mendengar doa domba-dombanya. Tuhan Yesus sangat dahsyat, luar biasa. Aku hari ke gereja tanggal 20 bulan 12, aku tidak mau buat kesakitan di gereja mengenai kaki aku. Ya Tuhan Yesus dipermuliakan, kuasa ajaib, amin. Itulah kesaksian saya, Selviana, amin. Ibu Natalena, saya seperti bermimpi dan merasa aneh. Sudah seminggu tangan saya panas kebas, kesemutan. Biasa pakai obat hilang, tapi ini percaya nggak percaya. Sapu tangan saya doakan yang sudah diurapi dengan minyak. Saya taruh di tangan saya tenang, biasa nggak bisa tidur. Ajaib, Yesus membuat saya terheran-heran. Makasih Pak Joel. Beberapa tahun lalu saya pernah mimpi ada suara yang nyuruh saya ketemu Petrus. Beliau lagi di kamar mandi, tunggu, ternyata saya pikir Petrus beneran. Yang lewat ternyata bayangannya. Saya nggak ngerti arti mimpi ini Pak. Jadi saya ikuti bayangannya sampai saya dibawa ke rumah sakit untuk doain orang terbaik sakit dan saya terbangun. Amin. Saya berdoa Ibu Natalena, Tuhan akan pakai Ibu untuk dipakai Tuhan dalam karunia kesembuhan. Dan Tuhan lagi pakai Anda hari ini, ya. Anda lihat kesembuhan Tuhan dan Tuhan nanti akan pakai Anda dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Ini panjang sekali ya. Terima kasih untuk pengajaran firman-Nya, sangat memberkati terutama 8 hari Hanukkah. Saya mengalami lawatan Tuhan, banyak perubahan baik secara fisik, bercak-bercak putih di kulit kaki kiri dan kanan sudah banyak sekali berkurang.
mental, tekanan, seringkali dibully karena kulit kaki dan selama 16 tahun. Ada luka di mata kaki kiri. Menurut dokter di Jakarta, luka mengenai pembuluh darah. Dan dokter Yerusalem, infeksi akut yang terus mengeluarkan nanah dan darah karena mata kaki berlubang dalam. Setiap selama berobat paling top kering di atas luka tapi tetap bolong karena tidak tumbuh daging dan kulit yang baru menutup luka. Kaki terus bengkak sampai sudah ditolak dari rumah sakit karena sudah bermacam-macam obat dan terapi tidak kunjung menutup kering. Saya heran sampai setiap bulan Oktober selalu drop kesehatan sampai bed rest total. Setiap kontrol rumah sakit, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis darah, dokter bedah, belum sembuh juga. Sampai teman-teman di pelayanan mengatakan saya manusia dikutuk Tuhan. Mei 2019 di Korsel kami menemukan pengobatan ginseng merah. Saya minum selama 6 bulan, luka mengering dan tumbuh. Daging dan kulit yang baru menutup luka. Saya tidak pincang lagi, badan lebih sehat dan bisa tidur nyenyak. Tapi pas bulan Oktober, pecah lagi kulit di atas luka yang sudah sembuh. Pecah berdarah, mulai bolong lagi. Saya coba cari ginseng merah di online, stok habis. Dan coba cari langsung toko di Korea Selatan, tapi harga selangit. Suatu malam, saya dengar Pak Abraham Joel mengucapkan kata mujizat kreatif agar bertumbuh daging yang baru di kaki. Saya aminkan. Saya terus perkatakan, mata kaki kiri saya sembuh. Sembuh tapi belum sembuh juga, luka makin meluas dan mulai ada nanah campur darah yang keluar deras. Saya sangat takut, banyak pikiran negatif berkecamuk di hati saya, pikiran saya. Saya tinggal sendiri di rumah sejak 2018, adik-adik rohani tinggal di rumah sudah pada lulus dan mendapat kerja yang baik di Jakarta, Medan. Saya berdoa minta mujizat kreatif terjadi pada kaki saya, tapi belum ada perubahan. Suddenly shifting, saya mengalami lawatan Tuhan hari keempat. Malam itu air mata saya bercucuran dari awal live, akhir, dan besoknya ketika saya minum puri air rebusan beras merah. Saya berdoa kepada Tuhan begini, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau yang menciptakan tumbuhan ginseng merah 6 tahun di Korsel, dan aku percaya Engkau juga yang telah memberikan keahlian bagi orang di Korsel sehingga dapat membuat ginseng merah 6 tahun menjadi obat yang menyembuhkan berbagai macam penyakit, termasuk pembuluh darah dan mata kaki saya yang luka parah. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau juga menciptakan beras merah, dan aku percaya yang Engkau, Tuhan Yesus, satu-satunya yang dapat berubah puri beras merah menjadi ginseng merah 6 tahun sehingga mata kaki kiriku yang bolong dan berdarah sembuh total sempurna. Tumbuh daging dan kulit yang baru dan tidak akan pecah lagi selamanya dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Yesus dahsyat. Besok pagi saya bangun tidur, saya lihat mata kaki kiri yang bolong sudah tutup dan kering. Saya tersungkur nangis, tak henti-hentinya saya bersyukur pada Tuhan Yesus. Saya merasa keuangan saya juga mulai dipulihkan. Saya merasa Tuhan pimpin untuk memberitakan kasih Tuhan di live Facebook jam 5 pagi mulai 1 Januari 2021. Apakah ini benar Tuhan yang suruh saya? Karena ada perasaan takut berkecamuk kalau terjadi bully pada saya. Saya tidak ingin menjelekkan orang, tapi saya takut karena saya dulu sering mendengar langsung dari para hamba Tuhan di lingkungan gereja mengatakan, saya nggak usah berdoa untuk orang lain kalau doa saya belum dijawab. Luka di kaki, kulit penuh bercak putih, masih jomblo. Orang yang dengar sakit perut semua. Jangan jadi penyiar di radio Kristen kalau sakit bertahun-tahun belum sembuh dan jomblo. Saya dulu penyiar radio, Pak, di satu tempat. Tahun 2018 awal saya mengundurkan diri karena saya nggak sanggup dibully terus sesama rekan pelayanan. Dahsyat buat ibu ya, saya nggak sebut namanya ya. Saudara lihat ya, gini loh saudara, Tuhan bisa pakai segala cara ya. Tuhan bisa pakai supranatural, betul. Ibu ini ya mengimani dan percaya hari itu ya. Karena tumbuh-tumbuhan kan diciptakan sama Tuhan. Tapi dia ngalami suddenly miracle. Dulu dia ketika memakai yang namanya ginseng saat itu, ya, tidak terjadi apa-apa. Begitu dia percaya creative miracle, dan dia percaya apa yang saya katakan hari itu, mujizat terjadi. Luka menutup, sudah mengering, keuangan dipulihkan. Sama. Dulu saya pernah berada dalam satu keadaan ekstrem yang seperti ini. Hari-hari ini, saudara, ada orang bertanya pada saya, Pak,
Trading boleh nggak? Investasi boleh nggak? Saham boleh nggak, Pak? Asuransi boleh nggak, Pak? Ya, itu kan nggak muliakan Tuhan, nggak punya bergantung dengan iman. Waktu saya tanya sama Tuhan, saudara, dulu saya punya aliran yang seperti itu. Saya nggak percaya asuransi, kartu kredit saya nggak percaya. Bahkan hari ini saya itu kebanyakan pelayanan yang memberkati saya pelayanan luar negeri. Saya harus pergi ke bank, saudara, di masa COVID seperti ini, saudara, Anda bisa bayangkan. Tapi dengan kartu kredit, Anda bisa memakai untuk kemuliaan Tuhan. Yang penting di sini adalah bukan masalah kartu kreditnya, saudara, tapi hatimu ini loh. Ya, nantinya kalau ada orang katakan loh, itu kalau kartu kredit atau apapun komputer itu kan antikris 666. Saya bilang saudara, semua yang berhubungan dengan barcode, termasuk HP-mu kalau ada barcode-nya, saudara. Kalau saudara mengatakan itu adalah antikris, maaf, ya saudara nggak usah pakai, saudara. Ngerti ya, saudara? Dan saya pernah mengalami seperti itu. Ya, hari ini Anda mungkin mengatakan, oh, dokter, saya nggak perlu dokter. Saya bisa sembuh secara supranatural. Tapi kenyataannya Tuhan pakai dokter juga gitu loh. Tapi saudara, serahkan imanmu pada Tuhan Yesus. Yang paling penting di sini adalah kalau gambar dirimu itu pulih, saudara akan tahu bagaimana caranya. Ngerti ya, saudara ya? Hari ini ada orang, mereka mungkin terbatas. Mereka tahu masa hari-hari ini yang namanya asuransi karena mereka butuh. Dan mereka mengatakan, oh gak boleh lah, ini bukan iman. Ya terserah saudara, kalau saudara punya seperti itu. Tapi kalau saudara ngerti bahwa kenapa saudara harus nyimpen yang namanya bank? Kenapa saudara harus punya bank? Kenapa saudara nggak taruh uangmu pada bantal? Anda bisa juga bilang loh, oh ini bank kan istilahnya juga berbunga-bunga, ada bunganya gitu. Ada saudara yang aliran seperti itu. Kenapa saya ngomong seperti ini? Nggak tahu. Tapi saya mau bilang saudara hari ini, Tuhan itu Tuhan yang tidak terbatas. Caranya itu jangan Anda pikirkan. Asal caranya bukan dengan cara yang melanggar hukum ya, atau melanggar firman Tuhan, enggak gitu loh. Tapi kalau saudara mengatakan, saya mau investasi, saya mau saham, selama saudara berada dalam pendidikan, saudara belajar, sorry asuransi, saudara berkata, saudara bukan bergantung pada asuransi yang mengatakan dengan, saudara pikir, oh ada orang saudara kayak orang-orang dunia saudara. Dia tahu karena dia terjerat hutang, dia sengaja bunuh diri supaya asuransinya keluar. Oh itu salah saudara. Tapi kalau saudara mengatakan, oh saya punya ini sebagai satu hal yang seperti kayak, ya seperti kayak saudara bank lah, ya. Saudara kenapa saudara simpan seperti itu? Saudara punya investasi bagi istilahnya kesehatan Anda, ya hari depan Anda, ya. Dan Tuhan bisa memakai ide-ide brilian melalui manusia. Karena firman Tuhan katakan, manusia itu sungguh amat baik. Dan Tuhan bisa ciptakan yang namanya bank. Tuhan bisa ciptakan yang namanya insurans. Saudara nggak mau garap itu ya, nggak tahu lagi. Ngerti ya maksud saya ya, saudara ya? Artinya gini loh, jadilah hari-hari ini benar-benar cari Tuhan sungguh-sungguh. Supaya saudara tahu mana saudara harus lakukan. Yang saudara lakukan hari ini, iman saudara dan saya ini beda-beda. Ya, ada orang, ada teman, hari itu saya doakan. Dia yakin sekali, saya pernah bacakan kesaksiannya. Dia hamba Tuhan yang luar biasa sekarang di India. Dia telepon saya malam-malam, dia tabrakan, ya, itu kakinya itu patah, saudara. Tangannya patah. Minggu harus khotbah. Karena dia naik sepeda motor. Waktu dia naik sepeda motor, ada bus, saudara. Dan kemudian sepeda motornya dilindes sama bus. Dan dia terlempar. Dan puji Tuhan dia nggak mati. Tengah malam tiba-tiba saya ditelepon dengan nomor yang istilahnya saya nggak kenal, luar negeri. Saya angkat, biasa saya nggak angkat. Ternyata dia dengan meringis. Dan dia mengatakan gini sama saya, please doakan saya, kamu adalah mentorku. Saya percaya kamu adalah prophet of God. Bukan saya ngangkat diri saya prophet loh ya. Dia yang ngomong, aku percaya. Aku bilang, loh kamu nggak ke dokter gimana? Dia bilang, aku sudah punya janji sama Tuhan. Pisau operasi tidak menyentuh saya. Saya pasti dioperasi dia bilang gitu. But I believe you are the powerful prophet of God, dia bilang gitu. Katakan sepatah kata, saya percaya saya akan sembuh. Ya, saya takut saudara. Jujur saya takut. Saya mikir, ini kalau gak sembuh gimana gitu. Tapi dia punya iman sama-sama. Jadi saya doa, Tuhan saya sepakat sesuai dengan imannya dia, yang percaya bahwa tidak akan dia dioperasi dan Tuhan akan memulihkan. Dan aku minta minyak urapan saat itu. Saya suruh dia urapi, dia meringis saudara. Saya kesakitan saudara.
Saudara tahu, hanya 2 hari kemudian dia sudah bisa jalan lagi, sembuh tanpa pisau operasi. Nanti itu sudah ada kesaksian pada saya ucapkan tahun 2018 ya. Dan tahun 2018. Dan hari dipulihkan, saudara, diberkati Tuhan. Saya pernah undang dia ke Indonesia, dia pernah bersaksi di situ ya. Dia pernah bersaksi. Tuhan pulihkan dia married, punya rumah sendiri, punya mobil sendiri, berkati Tuhan. Sebelum dia diberkati Tuhan, setan mau bunuh dia, saudara. Tapi setan nggak bisa bunuh dia nggak mati. Dan ketika kita sepakat melalui telepon, dia percaya, dia mengatakan, I believe you are the man of God. Dan apa yang kau katakan, itu saya akan heal beneran. Tanpa pisau operasi, tanpa pergi ke dokter, hanya pakai minyak urapan. Tapi ada orang yang mereka imannya nggak nyampe seperti itu, ya nggak bisa. Ngerti ya maksudnya ya? Makanya kenapa saya ajar saudara ini tentang yang namanya pengajaran pemulihan gambar diri, supaya saudara itu akan tahu. Saudara pede dengan cara yang Tuhan taruh dalam hati Anda untuk saudara lakukan. Untuk pemulihan Anda, kesembuhan Anda, untuk pekerjaan Anda, untuk bisnis Anda. Nah, kalau Anda udah dapat dari Tuhan, udah merasa, jangan tanya kanan kiri. Karena kebanyakan orang yang tanya kanan kiri, saudara tanyain kanan kiri itu banyak sekali, seringkali itu bisa ngedonin Anda. Aduh, pikir lagi, coba, gak usah kayak gini. Saya pernah tanya pendeta saya kepada apa yang saya lakukan dalam bisnis saat itu, saudara, saat itu. Kalau hari ini saya ngikutin itu, saudara, hari ini saudara, saya nggak akan diberkati dengan level yang Tuhan berikan pada saya sekarang. Walaupun itu adalah hamba Tuhan. Ngerti gak maksudnya? Artinya ada tuntunan Tuhan dalam hidupmu hari ini, saudara. Saya loh gak pernah ngarahin orang, walaupun saya bergerak dalam pelayanan kenabian. Saya gak pernah katakan, kamu harus persis seperti yang aku katakan. Enggak. Saya cuma berkata, saya dapat ini. Kamu coba konfirmasi, kalau kamu dapetin, coba kamu lakukan. Amin. Soalnya malam ini kita akan menabur, saudara. Saya merasakan pengurapan Tuhan di dalam keuangan, ya. Dan saya merasakan ada pengurapan Tuhan secara supranatural. Kesaksian sudah saya sampaikan hari ini, saudara sudah dengar apa yang dialami oleh teman yang ada di Singapura, suami istri, ya, mengalami yang namanya 15 tahun. Itu nggak gampang. 15 tahun mengalami pemulihan yang dahsyat. Saudara, malam ini Tuhan disukakan melalui apa yang kita dengar, apa yang firman Tuhan sampaikan. Dan firman Tuhan adalah ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya terima banyak kesaksian lagi sebenarnya di live chat ini. Tapi gak bisa kayak kebuka ya. Saudara, malam ini ada hadirat Tuhan, ada lawatan Tuhan. Kita persiapkan 5 hari ini, saudara, kita akan memasuki yang namanya tahun Shalom Pak, saya dan saran dari Pak Abraham. Tuhan kirim 2 orang, yang satu saya sudah kenal, yang kedua sampai sekarang saya tidak tahu. Amin. Dari Kosyangno. Setiap saya perlu, Tuhan suka ingatkan 1 orang untuk transfer ke rekening, buat bayar kontrakan rumah pun. Orang itu sudah telepon mau bayarin. Terima kasih, Tuhan Yesus baik. Dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Anak saya benjolan di leher hilang, Heti, Donda. Beberapa kali oles minyak urapan. Dan kami selalu ikutin live Pak Joel. Kami selalu diberkati, amin. Chris Stanley, dengan arahnya saya ikuti Pak Joel. Sapu tangan sudah doakan, saya letakkan di bawah bantal setiap tidur. Dan batuk anak saya sudah membaik. Dan kami percaya kuat kuasa Roh Kudus menyembuhkan, amin.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara, kita akan tutup ibadah pada malam ini. Saya diberkati melalui live pada malam ini. Saudara bisa tulis sekali lagi. Saudara berkati, saudara live berkati, supaya Tuhan bisa dipermuliakan, ya. Tuhan dinyatakan. Dari Amsyaradin, puji Tuhan pertama kali alami kesembuhan langsung dari sakit dada sebelah kiri tadi. Mula-mula doa tidak sembuh tapi lepas oles dengan lebihan minyak anggur, langsung rasa sakit hilang. Amin. Berdoa dalam nama Yesus, sembuh total dalam nama Yesus, sembuh total dalam nama Yesus. Yuk kita tutup malam ini. Saya akan doakan akan berkat secara keuangan bagi hidupmu, permasalahan kehidupanmu, secara finance, ekonomi, semuanya, ya, supaya boleh menjadi berkat, ya. Oke. Kita doakan malam ini. Kami bersyukur, terima kasih atas malam ini Tuhan. Kami sudah selesai saat ini, tapi Roh-Mu yang belum selesai. Saya berdoa dalam nama Yesus untuk anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Angkat dompet saudara, angkat akan ATM-mu, angkat akan surat-surat utangmu, akan apapun masalah-masalah keuangan yang berhubungan keuangan, semuanya angkat di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau tahu, Kau lihat akan anak-anak-Mu, perhitungkan akan iman mereka, percaya mereka saat ini. Kami sepakat saat ini Tuhan, bersama dengan mereka, sepakat dengan ribuan orang di tempat ini, live ini, recording ini Tuhan. Dalam nama Yesus, sepakat dalam nama Yesus, semua pergumulan keuangan kami Tuhan, semua pergumulan keuangan daripada anak-anak-Mu Tuhan akan dijawab oleh Tuhan dengan cara yang Tuhan sendiri lakukan Tuhan. Tidak pernah dipikirkan oleh mereka Tuhan. Berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, berkati akan setiap dompet kami, berkati keuangan kami Tuhan, berkati akan setiap pergumulan keuangan kami, berkati akan setiap tagihan kartu kredit kami Tuhan. Biarkan kartu kredit kami lunas dalam nama Yesus. Berkati akan setiap tagihan hutang kami Tuhan. Biarkan setiap tagihan hutang kami Tuhan lunas dalam nama Yesus. Dengan berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan, setiap ATM kami punya nama Tuhan. Setiap deposito kami punya nama. Dan kami milik Yesus. Dan kami tahu Tuhan, kami tidak munafik Tuhan. Kami tahu Tuhan, firman-Mu katakan akar kejahatan ialah cinta uang. Bukan uangnya, tapi cinta uangnya Tuhan. Dan kami percaya malam ini Tuhan, Kau sudah salibkan cinta uang dan kami Tuhan, supaya kami bisa dipercaya oleh Tuhan. Berkati akan ATM kami, berkati akan dompet kami, dalam nama Tuhan Yesus. Minggu ini Tuhan, biarkan kami tidak akan pernah kekurangan. Pergumulan anak-anak-Mu Tuhan dilunasi minggu-minggu ini Tuhan, dilunasi minggu-minggu, bahkan sebelum masuk di tahun 2021. Terima kasih Tuhan, berkati akan live Prophetic Night terakhir Tuhan di tahun 2020, dan juga live spesial untuk doa berkat akhir tahun. Berkati Tuhan, biarkan Engkau sendiri mengirim orang-orang yang tepat untuk hadir dalam live ini. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun atas setiap kami. Saudara, angkat tanganmu saat ini. Mari kita tutup dengan berkat. Sekali lagi, jika saudara ingin doakan, saudara ingin bersaksi, atau saudara ingin menabur benih, saudara kirimkan melalui WhatsApp di 085 8888 68700. Sekali 085 8888 68700. Ya, kita Tuhan, kami bersyukur kami sudah selesai. Firman-Mu tentang pemulihan gambar diri. Malam ini Tuhan, kami mau belajar terus dipulihkan sama Tuhan, supaya gambar diri kami terus pulih di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berkat secara keuangan pun akan mengikuti ketika kami dipulihkan semuanya. Dan kami percaya malam ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang menabur benih Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Berdoa setiap taburan itu Tuhan akan dilipat gandakan, bukan hanya 36, 100 kali lipat pada masa ini, masa akan datang. Aku berdoa untuk setiap bisnis mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Pergumulan keuangan mereka Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang jawab Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarkan kami boleh beristirahat dengan tenang, dengan nyenyak Tuhan malam ini Tuhan, dengan mimpi-mimpi yang indah, tidak ada mimpi-mimpi si jahat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkat-Mu turun malam ini Tuhan. Berkat dari Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati, melindungi engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, aku berdoa setiap apa yang engkau persembahkan di hadapan Tuhan,
tidak akan menjadi satu hal yang sia-sia. Tapi apa yang kau tabur, itu seperti firman Tuhan katakan, akan dilipat gandakan, akan berbuah, bahkan akan menjadi pohon yang berbuah lebat, Tuhan, untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Aku berdoa untuk setiap anak-anakmu di dalam komunitas Kingdom and Wealth ini, Tuhan, di akhir minggu ini, Tuhan, di dalam nama Yesus, berkat-Mu turun dalam hidup mereka, mengawal perlindungan-Mu, perkenanan-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang tanpa batas, melindungi mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, bersaudara.